Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari pembahasan hadis malaikat Jibril berkenaan dengan 3 hal penting di dalam agama kita, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Pada video sebelumnya pembahasan sudah sampai pada rukun Islam yang pertama, yaitu tentang kalimat persaksian atau syahadatain. Dan dalam video kali ini akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang rukun yang kedua, rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Nah, sholat sebagaimana kita tahu adalah bagian penting di dalam keberislaman seseorang. Sholat menjadi pembukti dari rukun yang pertama. Artinya bisa saja orang mengucapkan persaksiannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi ketika dia tidak membuktikan persaksian keimanannya itu dengan melaksanakan sholat, maka bisa jadi persaksian itu tidak menjadi persaksian yang sebenarnya, atau persaksian yang tidak bisa diterima oleh agama kita. Peristiwa demikian sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Banyak orang-orang di Madinah, ya, yang kemudian kita sebut dengan orang-orang munafik. Mereka kalau berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, mereka akan mengatakan bahwa mereka mengimani Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika mereka berpisah dari Nabi, dari sahabat Nabi, mereka akan kembali ke kelompoknya, ke komunitasnya, sembari mengatakan, aku masih seperti yang dulu. Jadi itu diantara pentingnya sholat, menjadi pembuktian atas rukun yang pertama dari rukun Islam, yaitu persaksian. Menarik untuk dikaji lebih jauh tentang sholat ini, misalnya dari aspek kesejarahannya. Aspek kesejarahan sholat itu bisa kita masuk lewat atau kita pelajari melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa besar, peristiwa yang di luar akal manusia. Karena tidak mungkin perjalanan yang sangat jauh dari Mekah kemudian menuju Palestina, berlanjut dari Palestina ke Sidratul Muntaha, hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat, hanya terjadi dalam waktu semalam. Tetapi peristiwa yang sedemikian besarnya, sedemikian ajaibnya ini harus kita maknai bahwa ini adalah rangkaian yang sangat penting untuk bisa menempatkan dan memahami bahwa perintah sholat yang diterima oleh Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu berarti adalah perintah yang sangat penting, karena dia dirangkai dengan peristiwa yang sangat penting pula. Lalu kalau kita baca tentang cerita Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperkenankan untuk melihat-lihat bagaimana kondisi di surga dan kondisi di neraka. Tentu bayangan itu kemudian menjadi sebuah bekal bagi Rasulullah untuk menasehatkan kepada umatnya. Nah, dari sekian banyak peristiwa yang dijumpai oleh Nabi atau hal-hal yang dijumpai oleh Nabi dalam peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW adalah bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat dibalas sedemikian buruknya di neraka, bagaimana orang-orang yang menjaga sholatnya dibalas dengan sedemikian baiknya di surga. Nah, kemudian Rasulullah mendapatkan
perintah sholat itu. Nah, ini menjadi hal penting kaitannya dengan posisi sholat di dalam agama Islam. Baik, selanjutnya adalah bahwa sholat itu memiliki fungsi yang fungsi pembeda, fungsinya banyak. Di antaranya misalnya sholat itu secara esensi itu adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah wajib lainnya yang disyariatkan dalam agama Islam. Misalnya ibadah wajib yang ada di dalam rukun Islam itu ya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ya kan? Nah, ibadah yang lain selain sholat itu ibadah yang sudah ada sebelumnya. Misalnya ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian wahai umat yang beriman, umat Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Artinya puasa bukan hanya ibadah yang dilakukan, yang khusus dilakukan oleh umat Islam. Yang kedua, tentang zakat misalnya. Zakat itu berbagi itu bukan hanya orang yang beragama, misalnya agama-agama Ibrahimiyah ya. Tapi bahkan orang tidak beragama sekalipun, mereka kadang tergerak hatinya untuk berbagi. Zakat itu kan berbagi. Artinya zakat pun ibadah yang biasa dilakukan oleh orang pada umumnya. Kemudian haji. Haji juga bukan ibadah yang khusus, karena haji itu sudah ada sejak Nabiullah Ibrahim. Karena disebutkan bahwa haji itu adalah syariatnya Nabiullah Ibrahim. Ya, tapi berbeda dengan sholat. Dia selain menjadi bentuk penghambaan, bentuk ibadah umat Islam, sekaligus dia menjadi pembeda bagi umat Islam itu sendiri dengan orang lain. Ya, itu fungsinya. Zatiyah secara esensi, sholat itu memiliki fungsi pembeda. Kemudian pada prakteknya sholat juga demikian. Sholat itu betul-betul sepertinya bukan hanya menjadi bukti penghambaan, tapi juga bisa dimaknai sebagai bukti pembeda. Contoh misalnya peristiwa peralihan arah kiblat. Umat Islam itu seringkali diolok-olok oleh umat-umat agama lain. Jadi kalau hari ini ada umat Islam diolok-olok, sebenarnya itu bukan hal baru. Sejak Nabi masih hidup, umat Islam di Madinah itu sudah sering diolok-olok. Misalnya ketika peralihan Ka'bah itu, umat Islam, para sahabat Nabi itu diolok-olok. Kalian ini agamanya apa? Kok ngikut-ngikut saja, gitu kan? Termasuk sholat itu sampai membuat gelisah para sahabat. Nah, kata mereka, kata orang-orang Yahudi itu, agama kalian ini sering meniru-niru. Agama kalian ini sering sama dengan kami cara beribadahnya. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, berarti bisa jadi kita bisa saja memaknai bahwa sholat itu betul-betul menjadi pembeda antara umat Islam dengan umat lainnya. Kalau secara internal umat Islam pun demikian juga, gitu kan? Bahwa orang yang benar persaksiannya, syahadahnya benar, dia pasti akan melaksanakan sholat, ya. Atau dibalik, untuk membuktikan kebenaran persaksian dua kalimat syahadat itu, dia harus menunaikan sholat. Baik, kita lanjut. Kemudian sholat itu secara internal tadi saya sudah singgung, bisa menjadi pembeda bukan hanya dengan eksternal, dengan orang luar, tapi dengan orang dalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu bukan perkara mudah. Salat itu berat. Salat itu melaksanakannya apalagi dengan konsisten, dengan kualitas yang baik, itu tidak mudah.
Maka tadi sejarah itu bisa kita panggil lagi sejarahnya, kita hadirkan lagi sejarahnya. Oh iya, kenapa sholat itu berat? Menerimanya saja Rasulullah harus ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau membawa oleh-oleh perintah sholat kemudian dirasa berat, ya memang wajar seperti itu sangat berat. Tapi ada pengecualiannya, illa alal khasyiin, kecuali bagi mereka yang serius, yang konsisten, yang memang benar-benar hendak mendekat dan menghambakan dirinya secara benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak akan merasakan berat. Fungsi lain dari sholat selain menjadi pembeda secara identitas tadi, baik kepada orang luar ataupun kepada orang dalam, sholat juga bisa menjadi media kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah sampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Maka banyak sekali para ulama yang kemudian menerapkan ini. Selain melakukan sholat fardu, mereka kalau ada hajat, ada ada kepentingan, ada hal-hal yang berat dalam hati dan pikiran mereka akan melaksanakan sholat sunnah misalnya. Kenapa? Karena sholat itu bisa menjadi media meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fungsi lainnya terakhir, sholat bisa menjadi menjadi media untuk perbaikan mentalitas ya seseorang. Sebagaimana Allah sampaikan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku jahat, niat-niat jahat, semuanya sebenarnya bisa dilakukan pencegahan dengan sholat. Tapi tentu tidak sembarang sholat. Sholat yang bisa merubah, sholat yang berfungsi, bermanfaat, berdampak, berpengaruh pada perbaikan, pada perubahan mental, sikap seseorang, tentu itu adalah sholat yang berkualitas. Bagaimana sholat yang berkualitas? Nanti kita akan bahas dalam video tersendiri. Bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Karena di dalam agama Islam pada prinsipnya, tidak ada amal perbuatan yang boleh dilakukan kecuali sudah difahami betul ilmunya. Kalau ada orang memaksa melaksanakan ibadah tertentu bi ghairi ilmin, tanpa ia pelajari dulu tentang ibadah yang akan ia lakukan itu, maka kata Ibnu Ruslan, mardudatun la tuqbalu, ibadahnya pasti akan tertolak, tidak akan diterima. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.